Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada posisi di Balai Pertanian Penyuluhan di Kecamatan Kota Waringin Lama, yang mana pada hari ini kami wawancara kepada koordinator didampingi bidang-bidangnya yang ada di Kota Waringin Lama ini terkait dengan pembinaan dan penyuluhan baik sektor pertanian maupun perkebunan dan pupuk bersubsidi. Demikian informasi yang kami dapat ke Indonesia Express. Bang, terkait dengan peran fungsi Balai Penyuluhan untuk pertanian di Kota Waringin Lama ini intinya apa aja, Bang? Jadi peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kota Waringin Lama adalah sebagai satmekel, koordinasi dengan semua anggota kelompok tani ataupun gapoktan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama, kemudian sebagai pusat informasi terkait dengan kegiatan pertanian dalam arti luas. Kemudian untuk yang selanjutnya sebagai wadah ataupun wahana untuk proses belajar. Jadi di sini sebagai wadah untuk belajar teman-teman penyuluh maupun anggota-anggota kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama atau di bawah binaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kota Waringin Lama. Bang, kalau kita melihat dari apa yang Abang sampaikan terkait dengan pembinaan dan penyuluhan bagi studi kelayakan ya bagi warga masyarakat pertanian ya. Nah, untuk saat ini dalam binaan khususnya Balai Pertanian ini berapa banyak desa yang dibina ini, Bang? Untuk Kecamatan Kota Waringin Lama ini yang dibawahi oleh Balai Penyuluhan Pertanian itu ada 15 desa dan 2 kelurahan, Pak. Dan sebanyak 17 gapoktan atau gabungan kelompok tani, dan gabungan kelompok tani itu terdiri dari 114 poktan atau kelompok tani, Pak, yang tersebar di 15 desa, 2 kelurahan. Nah, kalau kita bicara gapoktan, Bang, kalau gapoktan itu artinya gabungan kelompok tani. Nah, dalam satu gapoktan itu berapa kelompok tani yang tergabung gitu, Bang? Ya, ini bervariasi, Pak, bervariasi. Jumlah kelompoknya ini ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12. Jadi satu gapoktan itu satu wilayah desa binaan. Oh, jadi pada intinya setiap satu gapoktan itu berada di satu desa. Betul, Pak. Jadi di situ untuk jumlah kelompoknya tergantung dari jumlah banyak sedikitnya masyarakat kelompok tani yang berusaha tani. Rata-rata kalau sektor pertanian yang diandalkan dalam satu desa itu di beberapa desa yang Bapak koordinator tadi itu apa, Bang? Untuk komoditas, Pak, ya? Iya, untuk komoditas yang diusahakan oleh anggota kelompok tani ini terutama komoditas perkebunan, yaitu kelapa sawit dan karet, Pak. Terutama itu sebagai komoditas unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama, karena sesuai dengan potensi lahan yang ada di sini adalah untuk sektor perkebunan, Pak. Dan untuk sektor tanaman pangan ini hanya spot-spot saja, Pak, untuk daerah-daerah tertentu, terutama untuk daerah-daerah yang ada lahan persawahan, terutama di desa Paling Baru itu, Pak, yang ya cukup lumayan karena di situ ada bangunan embung yang sudah dibangun oleh pemerintah, Pak. Kurang lebih luasannya di situ sekitar 25-an hektar di situ, Pak. Jadi pada intinya rata-rata masyarakat Kota Waringin Lama yang di bawah binaan koordinator Balai Pertanian itu adalah dari sektor perkebunan gitu ya. Betul sekali. Dalam arti luas itu perkebunan ya. Berarti perkebunan kelapa sawit dan karet ya.
Nah, sementara untuk sektor pertanian itu masih di bawah gitu ya, masih minim ya. Ya karena sekarang adanya alih fungsi lahan ini Pak, sehingga banyak untuk lahan-lahan pertanian yang oleh masyarakat ini dialihfungsikan menjadi Perkebunan. lahan perkebunan Pak. Nah itu Pak, sedangkan pemerintah sendiri sudah mengantisipasi adanya alih fungsi lahan, tapi ya kami sebagai petugas karena itu menjadi hak milik oleh warga masyarakat tani, sehingga kami sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya Pak. Ini berapa desa yang dikelola ini? 15 desa, 20 desa dalam satu kecamatan Kolam Inter Perkebunan. Oke. Nah ini terutama kendala yang dialami oleh teman-teman penyuluh maupun Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kota Waringin Lama, terutama ini karena sekarang sudah teknologi maju Pak. Nah ini terutama informasi-informasi ini yang selama ini kami mengalami kendala Pak, karena di Balai Penyuluhan Pertanian BP Kecamatan Kota Waringin Lama ini untuk akses jaringan internet minim sekali Pak. Itulah ini kami berharap sekali pemerintah khususnya Dinas TPAP Kabupaten Kota Waringin Barat dapat untuk memfasilitasi adanya untuk peningkatan jaringan internet ini Pak, karena setiap kami melaporkan untuk laporan-laporan bulanan ataupun mungkin informasi-informasi yang sifatnya itu online ataupun kegiatan-kegiatan yang selalu lewat jaringan internet ini, kami sangat mengalami kesulitan Pak. Jadi pada intinya ini merupakan salah satu kendala komunikasi ya antara pemerintah kabupaten kepada balai penyuluhan yang ada di Kolam ini, terutama dalam sektor untuk tower antena ya, kelihatan nggak terpasang di sini ya. Nah ini sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu untuk kami informasikan, tapi karena dengan adanya pandemi COVID ini selalu ada semacam penundaan mungkin untuk pembangunannya. Ya mudah-mudahan di tahun ini informasi dari Dinas TPHP insya Allah dibangun. Kalau tidak ada istilahnya pergeseran lagi. Oke Pak.